tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita mengangkat lagu ini sekali lagi. Bila ku buka matamu, ku lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Di dalam Lukas 9 ayat 57 sehingga ayat yang ke-62. Kalau kita punya rencana, inilah bulan 5 ini, rencana pesta menuai kita. Lalu kita bilang, saya mau bawa keluarga saya pergi ke Semenanjung. Semenanjung lah, sebab ada tiket kan. Di sini ada tiketnya juga, busnya ada juga. Oke. Di Semenanjung lah, sebab itu jauh sedikit. Kalau di Sabah sini sejak hari-hari pun kita datang ulang alik, bosan sudah kita kan.
tapi semenanjung lah. Lalu kalau kita mau pergi di semenanjung sana, kalau kita naik kapal kita perlu apa? Perlu apa? Tiket. Kalau kita perlu tiket kita perlu apa? Duit. Masa pula dia bagi kau tiket kalau ada duitnya, kan? Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, ikut Yesus tidak perlu uang untuk beli tiket ke surga. Tetapi ikut Yesus adalah ganjaran, yaitu ganjaran keselamatan yang cuma-cuma. Tetapi ramai orang tidak mau ini, kan? Ramai orang tidak mau ini ganjaran keselamatan ini. Betul kan? Betul. Saya bagi tahu waktu saya khotbah di Gereja Baptis Semarak, saya bilang, kalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa orang lihat kita? Apa yang orang lihat kita? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Bagi kamu, kenapa itu tidak baik? Sebab tidak baiklah, kan? Itulah sebabnya kadang-kadang kita lupa ganjaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam hal yang kedua masa kini, setiap orang yang diajak oleh Yesus selalu banyak alasan. Kan? Kita lihat dalam ayat yang keberapa nih? Ayat 60 kan? Ayat 59. Yang lain, apa kata Tuhan di situ? Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Saya berpikir macam mana nih ya? Apa juga cakap oleh firman Tuhan ini? Karena dia berkata di situ, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kamu paham tak ini? Biarlah orang mati mengubur orang mati. Pernahkah kamu nampak orang mati dikubur orang mati? Pernah kan? Saya pun tidak pernah. Saya tidak pernah orang mati kubur orang mati. Melainkan orang hidup mengubur orang mati. Itu biasa kan? Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan macam mana saya mau sampaikan dengan Tuhan ini? Supaya saya boleh paham, kita yang mendengar juga boleh paham. Rupa-rupanya itu hanyalah apa? Alasan. Bapaknya belum mati lagi kali. Belum matilah bapaknya. Tetapi dia bilangnya, izinkan aku mengubur bapakku. Maksudnya itu dia berkata, selagi bapaknya belum mati, dia belum mau melayani Tuhan. Sebelum bapaknya mati, dia tidak mau ikut Tuhan. Baru saya pikir, oh ya, memang begitu pula kan? Manusia masa kini seperti itu. Banyak alasannya. Saya bersyukur waktu si Puan Sitia post itu cuma-cuma. Tidak payah kau bayar. Ini tabung kita ini bukan untuk bayar kita masuk surga ya. Ini untuk pelayanan kita. Sebab tidak ada orang mau kasih. Kalau kita pelayanan tidak ada bas yang mau kasih naik kita. Percuma lah aku bagi kau. Bisa kau melayani, tidak. Kan? Kita perlu uang. Sebab kita masih di dalam dunia ini. Kita perlu semuanya itu. Tetapi kita harus ingat, kita perlukan Yesus untuk memberkati kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pribadi kita, persekolahan anak-anak kita. Kita perlukan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu dia berkata di sini, tidak, kenapa setiap orang yang ikut Yesus punya alasan masing-masing.
sebab mereka tidak tertumpu kepada ajaran Yesus. Kalau kamu duduk-duduk di sini, saya berpikir di dalam pikiran kamu tuh banyak 1000 pertanyaan, banyak 1000 alasan, kan? Takkanlah kamu mendengar sejak firman Tuhan saja saya cakap. Pasti pikiran kamu, walaupun kamu punya mata tempat saya, pikiran kamu sudah menayangi macam mana lah kerja saya di sana, di kebun saya itu sudah semak, macam mana lah itu, macam mana anak-anak saya sekolah begini, begitu begini. Astaga, baju anak saya belum saya basuh lagi, besok sekolah sudah. Pasti itu pikiran kita, kan? Sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan di situ, tidak tertumpu kepada ajakan Yesus. Banyak alasan yang kita mau buat. Oleh sebab itu dikatakan di firman Tuhan di dalam firman Tuhan ini, orang masa kini utamakan dunia berbanding Tuhan. Betulkah? Betulkah? Kenapa saya tidak mau pergi? Kenapa kamu tidak pergi sembahyang? Wih, banyak pekerja saya di rumah. Banyak lagi jemputan kawin, banyak lagi jemputan kenduri, banyak lagi ini jemputan pesta menuai. Semua saya mau buat. Macam mana saya mau pergi gereja? Ada seorang ibu, dia balik kampung, melupakan Tuhan, sehingga kita mengagung-agungkan dunia ini. Apa kata pengkhotbah itu? Pikiran kita, hati kita sudah diperas oleh dunia ini, kan? Kita sudah diperas oleh dunia ini, sehingga kita sudah susah untuk bergerak. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ dalam ayat yang ke-60 sudah saya cakap sebentar tadi, bahwa di dalam ayat yang ke-60 itu dia berkata di situ, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kenapa firman Tuhan itu menyuruh kita untuk melayani di mana-mana? Karena di dalam ayat yang apa yang dikatakan di sini, di dalam ayat yang ke-58 dia berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Macam kami lah pastor-pastor dulu. Disitulah kami tinggal. Tidak lama bilang, oh pindah lagi, ada lagi rumah. Bukan rumah macam rumah kita sekarang. Oleh sebab itu, nyata firman Tuhan ini bahwa anak manusia tidak, apa dikatakannya di situ? Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana kita diperlukan, di situ kita melayani. Di mana kita berada, di situ kita melayani. Kenapa? Jangan sampai kita sakit dengar sudah baru kita mau melayani Tuhan. Jangan sampai kita sudah putus asa, mau mati sudah kita baru kita bilang, aku mau ikut Yesus. Kamu ingat apa khotbah yang kamu undang tadi? Yang pasca itu, kan? Kamu ingat itu? Kamu ingat? Sebab kenapa dia bilang? Sebab kalau orang mati ini bukan lagi pandai dia ingat keselamatannya, bukan lagi dia mau pandai berubah, sebab dia sudah mati. Tetapi dia berkata bahwa kita yang masih hidup, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata di situ bahwa
Jadi kalau ikut Yesus sekarang, jangan buat alasan. Kalau kita mau ikut Yesus sekarang, jangan buat alasan. Jangan buat alasan, kata firman Tuhan. Nah, terkadang pelayanan kita boleh terbengkalai karena hal-hal dunia. Padahalnya ada orang yang boleh melakukannya. Ingat, kalau kita ditugaskan untuk pelayanan itu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin kalau kita diperlukan di luar sana, ingat, Tuhan mengajak kita untuk selalu setia mengikuti Dia di dalam kehidupan kita. Dan di dalam firman Tuhan ini, dalam hal yang ketiga, ingat perkataan Yesus. Apa yang dikatakannya di situ? Dia berkata, ingat perkataan Yesus. Yesus tidak menyuruh kita untuk melepaskan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernahkah Yesus berkata kepada kamu, kamu kasih tinggal jalan keluarga kamu tuh, kamu ikutlah aku? Pernahkah dicakap seperti itu? Tidak pernah kan? Tetapi dia berkata apa? Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, dengan keluarga. Apa yang saya cakap di dalam firman Tuhan ini? Dia mau ikut Yesus, tetapi syaratnya apa? Dia mau minta izin dengan keluarganya. Bukan saya suruh, bukan firman Tuhan ini suruh kita, apa namanya itu? Kalau anak itu ikut cakap orang tuanya, apa namanya itu? Memberontak, apa? Duraka. Jadi budak dajal, bilang dajal, apa tuh? Jadi budak yang tidak mau dengar cakap. Bukan itu maksud firman Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di situ? Yaitu Dia tidak menyuruh kita untuk melepaskan tanggung jawab kita. Tetapi Dia berkata di situ, yaitu kita harus mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, dan Dia berkata dalam Lukas ayat 9 ayat yang ke-62. Mari kita melihat dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Jadi kita harus hati-hati. Dalam Matius 16 ayat yang ke-19, mari kita melihat lagi di dalam Matius. Saya minta seorang membaca di dalam Matius. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-19. Kita. Apa yang firman Tuhan ini peringati kita? Hah? Apa dia cakap? Apa yang kau ikat di dunia ini dan apa yang kau lepaskan? Nah, jangan kau bilang, ih, dia berdiri di sana memuja apa? Menghina orang, bisa mengumpat orang, bisa kau bilang dengan saya ya. Sudah nyata firman Tuhan berkata. Jangan kau bilang, apalah pengkhotbah ini menhantam saja, minggu depan saya tidak mau pisah bayang sudah ini. Jahat ini pengkhotbah ini bagaimana? Tetapi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini sudah nyata kan? Dia berkata apa yang kita ikat di dunia akan terlepas. Apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di, dan apa yang kau lepaskan di dunia. Pandai. Saya salah, kamu kasih betul. Sebab kenapa? Sebab semuanya indah bagi kita semua.
Firman Tuhan ini tidak sia-sia bagi saya dan saudara. Dan apa yang dikatakan di sini di dalam kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini, peliharalah iman kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan. Setiap orang yang ikut Yesus hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Pernahkah kamu merugi ikut Yesus? Tidak pernah. Kan? Karena Yesus itu baik bagi kita semua. Di dalam Roma ayat 8, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Minta perempuan lagi yang baca. Tuhan itu apa dia cakap? Hah? Penderitaan kita sekarang ini, dia bilang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita bersyukur walaupun mungkin kita rasa menderita saya ini. Sakit saya ini tidak pandai sembuh-sembuh. Masalah saya ini tidak pandai selesai. Tapi apa yang dikatakan di sini? Yesus itu ada untuk kita semua. Jadi ajakan firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita setia ikut Yesus tanpa menunda-nunda dan buat alasan. Jangan kita buat alasan, jangan kita menunda-nunda, tapi marilah kita cepat-cepat ikut Yesus. Mungkin di dalam setiap persoalan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pergumulan kita, kita harus percaya bahwa Yesus itu mendengar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan itu adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Saya mengundang pemimpin musik kita, sebab masih awal, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Selalu setia memenuhi keperluanku,
biar kami datang diisi oleh firman Tuhan. Dan apabila kami keluar di tempat ini, firman Tuhan itu tidak berlalu daripada kami, tapi firman Tuhan itu menjadi pedoman, kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biar kami dapat memberitakan Injil-Mu kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Saat ini Tuhan Yesus, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Dan kita semua, Tuhan memberkati. Bunga baru di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan